Gagal. Tubuh Saka terpaku bak patung. Pikirannya bergelut antara meneruskan atau menghentikan apa yang dilakukan Anna. Dia seperti terhipnotis sesuatu, memperhatikan jemari lentik Anna yang begitu lihai untuk membuka kepala ikat pinggangnya. Apakah dia benar-benar akan membiarkan wanita itu? Dia ingin menghentikannya, tapi seluruh tubuh Saka seolah terkunci. Suara resleting dari celananya terdengar begitu nyaring, persis seperti musik yang mengalun merdu. Gerakan Anna mulai liar. Dia berusaha menarik celana Saka untuk turun ke bawah. Klek, tiba-tiba pintu terbuka dan membuyarkan kegiatan mereka. Spontan Saka menghempaskan tangan Anna dan berusaha memperbaiki celananya yang sudah hampir terbuka. Pria itu menoleh ke arah pintu. Dia panik jika ada orang penting yang mendapati mereka di sana atau cleaning service lain yang memergokinya. Tapi ketika dia menyadari siapa yang berdiri di sana, Saka menarik nafasnya dengan panjang karena ada Branch yang memperhatikan mereka dengan tatapan datar. Sial, umpat Saka dengan pelan. Lalu dia berbalik dan memperbaiki celananya yang sudah hampir lepas. Sementara Anna, rasanya dia sudah ingin memburu Branch. Berani-beraninya pria itu mengganggu acara melepas rindu mereka. Branch berdeham. Dia melangkahkan kakinya mendekati meja Saka, di mana pria itu sendiri masih sibuk dengan celananya. Branch meletakkan sebuah map di atas meja lalu menatap Anna yang sudah memandangnya dengan tatapan melotot. Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah berkasmu sudah sampai ke tangan Tuan Roland? Tanya Branch masih dengan tatapan yang begitu dingin. Apa yang kau lakukan di sini tidak ada urusannya denganmu. Sentak wanita itu dengan tajam. Sorot penuh amarah itu tidak akan pernah luntur dari netra matanya. Mendengar ucapan itu, Branch tertawa kecil. Dia menggaruk ujung hidungnya lalu menggelengkan kepala. Ingin berbuat mesum dengan anak tirimu? Begitu? Sebaiknya kau keluar, Anna. Jika Tuan Roland tahu, saya yakin wajah cantikmu akan berubah menjadi sangat menyedihkan. Anna benar-benar geram. Dia menghentakkan kakinya lalu pergi begitu saja dari sana. Lihat saja, dia tidak akan membiarkan Branch hidup dengan tenang. Dia tahu sejak dulu Branch memang tidak menyukainya ketika masih menjadi kekasih Saka. Bahkan itu hingga sekarang. Setelah Anna pergi, Saka berbalik, ingin mengatakan sesuatu, namun ternyata yang dia dapati hanya tatapan dingin Branch. Kemana dia? Tanya Saka yang baru saja selesai membenahi celananya. Plak, apa yang kau lakukan bodoh? Ucap Saka yang keheranan saat mendapati sebuah pukulan map di kepalanya. Dalam hal seperti ini, Branch tidak memiliki batasan lagi karena dia sudah benar-benar kesal. Ternyata kau masih tetap bodoh ya, geram Branch yang masih tidak mengubah tatapan dingin dan kesal matanya. Mendengar ucapan itu, Saka menarik nafas dengan pelan. Dia mengerti maksud dari perkataan Branch. Pasti dalam hitungan detik dia akan memakinya. Saka berdecak lalu duduk di atas kursi kebesarannya. Diamlah, kau juga yang biarkannya masuk. Branch menarik nafasnya dengan kasar. Ingin sekali dia memukul kepala pria itu agar tersadar. Kenapa ketika bertemu dengan Anna otaknya mendadak rusak? Dia menumpukkan kedua telapak tangannya di pinggir meja lalu menatap Saka dengan seksama. Kau lupa dengan perbuatan Anna padamu. Dia mengkhianatimu dan dia merebut Tuan Roland dan ibumu. Ucap Branch yang berusaha untuk menyadarkan kepala pria itu. Bila dibutuhkan, dia ingin membenturkan kepalanya itu. Seharusnya kau ingat semua itu bodoh. Umpat Branch yang sudah terlihat kesal. Hei sialan, kau lupa berhadapan dengan siapa? Ucap Saka yang peringatkan Branch. Mereka memang bukan hanya sekedar bos dan sekretaris, tapi itu sudah keterlaluan. Memaki bosnya sendiri, bisa kena surat peringatan level 3 dia. Branch menarik nafasnya dengan pelan. Dia hampir saja lepas kendali untuk memukul kepala temannya itu. Dia menjamkan mata sesaat, lalu memandang Saka yang masih saja menatap dia dengan tajam. Brengsek boleh, tapi jangan bodoh, ucap Branch, lalu dia keluar begitu saja. Apa jadinya jika tadi dia tidak masuk? Bisa-bisa dia kembali pada Anna. Benar yang dia katakan, Saka itu bodoh jika berurusan dengan Anna. Setelah Branch pergi, Saka mengusap wajahnya dengan kasar. Seharusnya dia memang tidak perlu menaruh perasaan untuk seorang pengkhianat. Jika dia bisa membenci Roland, kenapa tidak dengan Anna? Mereka berdua mengkhianatinya, menyakiti hati ibu yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Branch benar, dia harus ingat semua rasa sakit itu. Luka yang benar-benar tidak akan sembuh sampai sekarang. Doh, umpatnya sambil memukul kepalanya sendiri. Sepertinya dia memang butuh sebuah pelampiasan agar tidak terpaku dengan Anna. Siang itu, seperti perintah Saka, kali ini Branch mampir ke apartemen Saka. Ada perihal penting yang akan dia sampaikan pada Stella. Ting tong! Suara bunyi bel membuat Stella yang sedang duduk di sofa tersentak kaget.
Dia melirik jam dan keningnya mengerut. Ini belum jam pulang kantor, apa benar itu Saka? Tidak ingin mengulur waktu, dia bersiap untuk membuka pintu dan mendapat kejutan ketika mendapati Brans di sana. "Selamat siang, Nona Stella," sapa pria itu dengan ramah dan mendapat anggukan kaku dari Stella. "Selamat siang, Tuan Brans," cicitnya dengan pelan lalu tersenyum canggung. "Boleh saya masuk?" Iya, silahkan." Stella menyingkir dari pintu, mempersilahkan Brans untuk masuk ke dalam. Dia terlalu gugup karena takut melakukan kesalahan. "Setelah ini Anda harus terbiasa untuk bertemu dengan saya." Stella mengangguk kaku. Dia menutup pintu dan mengikuti Brans yang berjalan menuju sofa. Pria itu duduk di sana lalu meletakkan kunci mobilnya di atas meja. "Duduklah, ada yang ingin saya sampaikan." Stella manggut. Dia duduk tepat di seberang Brans. "Sudah baca persyaratannya?" Dia kembali menggerakkan kepala menjawab pertanyaan Brans hanya dengan gestur tubuhnya. "Sudah ditandatangani." Stella menggeleng karena malam tadi dia lupa. Bahkan setelah Saka mengantarkannya, dia langsung tidur dan berusaha membiasakan diri hidup di tengah kemewahan seperti ini. Stella meletakkan map berisi perjanjian mereka di hadapan Brans, juga sebuah pulpen di sana. "Tanda tangani di sini." Pria itu menunjukkan tempat di mana Stella harus menorehkan tanda tangannya. Stella tampak gugup. Dia merasa ragu untuk menandatangani perjanjian dengan Saka. Tepat setelah proses tanda tangan selesai, maka dia harus hidup dalam kendali Saka. Tapi jika tidak melakukannya, dia akan menjadi orang yang tidak tahu balas budi. Karena Saka sudah lebih dulu menepati janjinya, yaitu membiayai menyerahkan ibu ke tangan dokter profesional di rumah sakit terbaik. Dan detik kemudian Stella tidak memiliki keraguan lagi. Dia benar-benar menandatangani surat perjanjian mereka itu. Stella menatap nanar pada berkas yang sudah selesai, dan sekarang dia benar-benar tidak memiliki kuasa akan dirinya lagi. "Oh ya Nona Stella, mulai sekarang biasakan diri Anda berhadapan dengan Saka ya." Stella tersentak kaget dan spontan menganggukkan kepalanya. Banyak hal yang harus dia biasakan dengan pria itu. Meski sulit, dia harus membiasakan diri. Satu lagi, jangan berhubungan dengan pria manapun. Jika Saka sampai tahu hal itu, Anda harus menerima konsekuensinya. Apa jelas? Entah kenapa ucapannya itu terdengar begitu menakutkan. Apa dia akan benar-benar terkekang selamanya? Selamanya terikat pada Saka. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better